Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafal laili wan nahar wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin dari Allah, atas pertolongan Allah, kita bisa menjalani aktivitas harian kita. Satu hari telah kita lewati lagi. Semakin dekat jalan kita menuju ajal. Satu hembusan nafas merupakan satu langkah menuju kematian. Satu hembusan nafas merupakan satu langkah menuju kematian. Irtahalatid dunya mudbirah, sebagaimana telah diucapkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbirah, dunia berjalan mundur untuk meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, sementara akhirat berjalan maju mendekati kita. Jadi kalau kita ini benar-benar mau berpikir, benar-benar mau berpikir, perjalanan yang kita lalui dalam kehidupan ini, dari 1 menit ke menit berikutnya, dari 1 jam ke jam berikutnya, meliputi harian-harian. 1 hari, 2 hari kita lewati, masuk dalam 1 pekan. 1 pekan kita lalui ke pekan berikutnya, sampai kita habiskan waktu 1 bulan. Harus kita ingat bahwa perjalanan kita dari jam ke jam, bulan ke bulan, itu dalam rangka meninggalkan dunia ini. Ya, itu harus benar-benar kita sadari. Seperti dikatakan oleh para ulama, siang dan malam itu kendaraan kita.
Kendaraan siang mengantarkan kita menuju malam. Malam mengantarkan kita menuju siang. Sampai pada puncaknya, siang dan malam akan menyerahkan kita kepada akhirat. Ya. Itulah ujung usia kita. Dan kita tidak tahu ujung itu ada di mana. Di usia keberapa, di bulan keberapa, di tahun keberapa, di jam keberapa ujung kehidupan kita berakhir. Kita tidak ngerti. Tapi yang pasti bahwa satu hembusan nafas kita hari ini itu satu langkah menuju kematian. Itu pasti. Ya. Sehingga nanti kalau sudah sampai pada ujungnya, ajal itu tiba, maka tidak ada satupun perkara yang bisa menghentikannya. Obat dokter mana? Rumah sakit mana? Dokter dan tabib yang mana? Yang bisa membantu kita untuk memperpanjang umur jika ajal sudah tiba. Kira-kira mau dibawa ke rumah sakit mana? Yang bisa membantu kita menggagalkan kematian hari itu. Kira-kira minta dokter yang berprofesi apa? Dokter spesialis jantung ada, spesialis paru-paru ada, spesialis kandungan ada, spesialis perpanjangan umur nggak ada. Ujungnya ketika ajal tiba, dokter angkat tangan dan menyerahkan lagi kepada keluarga, mohon doa. Betul begitu, Pak? Kita mau lari kemana? Mau lari kemana? Mau bersembunyi di gedung apa? Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun engkau berada di gedung yang sangat kokoh, sekalipun engkau berada bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, yudrikumul maut, kematian akan menemui di tempat itu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun engkau berada di benteng yang sangat kokoh, aina ma takunu yudrikumul maut. Makanya para ulama ada yang berdoa begini, Pak. Allahumma arhamna. Kata para ulama, Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmatilah aku. Kasihanilah aku. Kapan? Yauma la yanfa'ud dawa'ud tabib. Pada hari di mana obat semua dokter tidak berguna. Kira-kira hari itu ada apa enggak? Dalam? Kira-kira hari itu nanti kita temui apa enggak? Hari di mana obat semua dokter enggak berguna. Ada hari itu nanti untuk kita? Ada. Wala bukaul habib, rahmatilah aku, kasihanilah aku wahai Rabb, di hari di mana semua tangisan
orang-orang tercinta tidak bermanfaat. Anak menangis, istri menangis, orang tua menangis, teman menangis, nggak ada faedahnya. Tangisan orang-orang tercinta tidak akan bisa menghentikan prosesi kematian. Ingat itu. Kalau hari ini kita sakit kritis, kemudian minum ini, minum itu sehat, lalu kita katakan, untung aku ingin cepat-cepat, nanti durung wae mati sampean. Betul begitu? Untung saya kemarin langsung tak gelontor mas, waras aku, aja nih durung wayahe. Nanti kalau sudah waktunya mbok gelontor obat apa saja, tetap kamu akan mati. Dan hari itu akan tiba kepada kita. Kita tidak bisa menghindar. Kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa bersembunyi. Idza jaa ajaluhum. Apabila ajal itu sudah tiba, obat semua dokter enggak berguna. Peralatan-peralatan yang super canggih enggak berguna. Tangisan orang-orang tercinta enggak berguna. Kapan? Idza jaa ajaluhum. Apabila ajal itu sudah tiba. Nah, kita yang merengek-rengek melihat kita menghembuskan nafas-nafas terakhir kita. Di ujung kaki kita, anak-anak merintih-rintih, terisak-isak. Bahkan, Masya Allah, saya menyaksikan langsung ada seorang ibu-ibu menangis dengan kesedihan yang sangat dalam. Terisak-isak, terguncang tubuhnya. Karena dia dalam keadaan hamil tua. Suaminya dihadapkan dalam keadaan sakaratul maut. Bukankah ini tangisan yang sangat mengibahkan? Bukankah ini air mata yang sangat mengharukan? Seorang wanita tinggal beberapa saat melahirkan anak yang dikandung, sementara suaminya menghadapi sakaratul maut. Idza jaa ajaluhum. Apabila ajal sudah tiba, enggak harus nunggu melahirkan ya. Prosesi kematian akan tetap dilaksanakan. Dan itu akan tiba kepada kita. Jadi panjenengan dengan saya ini hanya nunggu waktu saja, yang waktu itu kita nggak ngerti kapan dan di mana prosesi kematian itu akan kita alami. Kira-kira kematian terjadi di kamar mandi saat kita sendirian bisa terjadi dalam. Tapi kita nggak pernah mempersiapkan diri di tempat itu. Lalai kita. Kematian bisa terjadi pada saat kita menikmati makan lezat di rumah makan. Bisa kematian terjadi, tapi kita lupa di tempat itu. Saat melihat makanan lezat, lupa kematian. Sebelum menatap kenikmatan itu, kematian telah tiba. Dan itu terjadi. Berapa ribu kali kita dengarkan peristiwa itu. Persoalannya, berapa poin yang bisa kita dapat ambil pelajaran. Ingat-ingat itu Pak, ingat. Kita akan selamat kalau ingat itu. Karena kita akan mempersiapkan diri menyambutnya. Kita berharap kepada Allah, kapanpun ajal itu tiba kepada kita, dimanapun proses kematian itu terjadi, kita harap semoga kematian kita nanti berakhir dengan kematian termulia. Allah wafatkan kita semoga dengan gelar husnul khotimah. Sebab-sebab husnul khotimah sudah kita bahas.
Malam ini kita akan membahas al-asbab min su'il khotimah. Ya, kita akan membahas tentang sebab-sebab su'ul khotimah. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan terburuk. Dia meninggalkan dunia, keluar dari dunia dan masuk alam akhirat membawa rapot yang dimurkai oleh Allah. Nauzubillah min syaitan. Nauzubillah min syaitan. Makanya enggak penting nek wis ketok kematian ngoten niku, Pak. Pujian-pujian, penghargaan-penghargaan enggak penting. Apa artinya pujian-pujian sekian ribu manusia kalau Allah yang satu murka kepada kita? Ada manfaatnya pujian manusia? Wonten manfaatnya? Enggak. Kenapa kita sibuk mencari pujian manusia tapi tidak mencari pujian dari Allah Ta'ala? Itu sering kita lakukan. Menanti pengagungan, dikagumi oleh manusia apa? Manusia mengagumi kita itu belum tentu kita itu orangnya baik. Paham ya? Kalau ada orang dipuji orang, yang dipuji itu belum tentu baik. Kalau ada orang dibenci orang, yang dibenci itu belum tentu jelek. Ingat itu. Ojo pokoknya urip iki tanggung jawab. Hidup ini ada tanggung jawab dari Allah Ta'ala. Ojo syukur urip ae. Ono aturane. Lah kalau kita hidup syukur hidup ya apa bedanya dengan binatang? Gak ngerti hukum, gak ngerti halal haram, gak ngerti batas-batas. Apa gunanya kita diberi akal oleh Allah? Nek uripe akale mboten dinggo. Ada manfaatnya akal? Dalam? Ada manfaatnya akal? Enggak ada manfaatnya. Sia-sia Allah memberi akal kepada kita ini. Kalau kemudian kita jalani hidup dengan kemurkaan dari Allah Ta'ala. Lah nek akale gak tinggal lah pokok sekolah dhuwur-dhuwur. Lah nek sekedar urip iku ndolek mangan, nek gak sekedar ndolek mangan, gak usah kuliah. Wong gajah iku gak sekolah lemu-lemu. Betul apa ndak ini? Mikir itu yang mulia, jangan mikir yang rendah. Itu yang membedakan kita dengan binatang itu. Kalau kita untuk mencari dunia saja, apa harus perlu sekolah? Tidak perlu. Banyak saudara-saudara kita nggak sekolah, sukses-sukses itu. Bukan untuk itu, mengasah akal ini. Cari beda antara manusia dengan binatang. Ono aturan, ono syariat, ono hukum. Kita punya Allah yang harus disembah, dan kita punya waktu yang diatur oleh Allah, bukan kita yang atur. Iku kudu dieling-eling. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak, semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Mari kita luruskan niat kita ikhlaskan hati kita supaya ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Min asbabi su'il khotimah, di antara sebab-sebab su'ul khotimah, orang diwafatkan dalam keadaan buruk. Yang pertama adalah al-aqidatul batilah, akidah yang rusak. Akidah syirkiyah,
Akidah yang bercampur baur dengan kesirikan. Jadi duwe keyakinan iku ya aja syukur-syukur, sing penting yakin. Yakine kuwi bener apa salah. Nurut syariat, duduk nurut karepe dhewe. Wong musyrik zaman Nabi itu Abu Jahal niku duwe keyakinan apa mboten? Abu Jahal kagungan keyakinan mboten? Punya, tapi keyakinannya keyakinan yang dibenci oleh Allah. Dengarkan. Lah kalau ada orang meninggal dunia dalam keadaan akidahnya rusak, keyakinannya bercampur dengan kesyirikan, maka sudah bisa dipastikan kematiannya itu kematian terburuk. Pasti, nggak pakai ragu. Pasti diwafatkan dalam su'ul khotimah. Pasti sudah. Kenapa kita berani mengatakan pasti? Al-Quran yang menjawab. Nggak pakai ragu-ragu. Makanya kula panjenengan penting mengkaji bab akidah. Cek ngerti akidah yang benar dengan akidah yang salah. Akidah yang harus kita ikuti akidatut tauhid, dan akidah yang harus dihindari adalah akidatus syirik. Akidah tauhid, akidah yang mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, ifradullahi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang lurus. Akidahnya para nabi, akidahnya para rasul. Niku butuh belajar. Sebab kula panjenengan ini lahir di tengah-tengah masyarakat yang akidahnya campur baur. Campur baur. Ana sing nyembah keris. Anak mboten? Hah? Ada yang nyembah batu akik, ana ora? Hah? Ada. Saya dulu punya batu kecil, Pak. Iku kalau dijual sekarang itu mahal sekali. Nek dikeceruti jeruk pecel niku mlaku dhewe. Jenenge kul buntet. Nah. Pernah dengar? Nah, desa sampean. Enggak pernah dengar. Itu jimat yang diyakini oleh orang-orang tertentu memiliki karomah, memiliki kekeramatan. Ini dijual jutaan itu. Jutaan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya taklim wonten gini Pacitan, pesisir Pacitan. Pas main-main di Pacitan, ternyata di pesisir Pacitan itu banyak batu kul buntet. Aja rono lho. Niku kuat Pak, saya temukan tuh kaget pertama itu. Loh, ini kul buntet ini. Tak cari ketemu banyak, Masya Allah. Iku tak foto, sapa sing gelem tuku ayo. Iki nek dituturno dukun-dukun laris manis niku jutaan itu, Pak. Tapi sudah saya buang, jangan tanya kemana saya buang. Kul buntet. Lu kalau malam Jumat diberikan bunga, disirami di buntel, di kain putih. Allah, kita ini punya Allah. Ini kalau kita punya, fungsinya untuk apa coba? Ayo. Untuk membentengi diri. Di mana tempatnya Allah? Dari mana kita tahu dia bisa melindungi kita? Jangan ini kebodohan, Pak. Ngapunten sangat. Wong nyimpen jimat di kongkon jogawan ini kebodohan. Kenyataan ini mboten kenyataan jenengan sing jaga jimate. Aja sampai jimate niku lho ngono. Betul apa ndak? Betul apa ndak? Nah nek sampe nyimpen jimat niku jenenge sampean, Bu. Tuh. Coba kalau nggak percaya, wong duwe nyimpen jimat iku aja sampai metu gak nggawa
Begitu jimate ketelesot piye nasibe? Dalem bingung. Berarti sing jaga sinten? Yang jaga jimatnya atau jenengan yang jaga jimat? Pemiliknya. Lu ngono kok sampean dagitan pelindung dari mana? Makanya wong niku nek masuk dunia syirik, akal cerdase ilang. Orang masuk dunia kesyirikan, akal cerdasnya hilang. Ketok napa nih? Bodoh. Pernah dengar air terjun Sedudo? Pernah dengar? Sebagian manusia meyakini nek adus ning air terjun napa jarene? Awet. Padahal tukang kebunnya tua. Sampai kan nggak cerdas. Mungkin tukang kebunnya orang tahu adus. Kata bodoh nih. Bonus kita kembali kepada materi. Jadi kalau orang meninggal dunia dalam keadaan membawa akidah kesyirikan ini, dijamin 100% matinya su'ul khotimah. Karena Al-Quran yang menjelaskan. Mana ayat Al-Quran yang menjelaskan itu? Mari kita lihat kedudukan orang yang melakukan syirik besar ini. Syirik itu dosa besar apa dosa kecil? Dan dampaknya kita lihat. Pertama, syirkul akbar, syirik besar ini itu merupakan akbar minal kabair. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Nggak ada di atasnya lagi. Ya. Akbar min kabair. Dosa-dosa besar yang paling besar. Kita buka. Sehingga saking besarnya doa ini, saking dahsyatnya doa syirik, orang yang mati dalam keadaan syirik, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Mending, perhatikan, mending mati berzina. Ojo digawe dalil lho. Ngerti maksudnya niki? Nek ngono zinae gak apa-apa, sing penting gak syirik, tak tutuk kompen sampean. Perbandingan ini menunjukkan tentang dahsyatnya perbuatan syirik dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Ngeri. Makanya bahasa guyonan kita, tauhid itu harga NKRI. Kenapa? Harga mati. Gak boleh berbuat syirik apapun resikonya. Itu pesan dari Allah dan pesan dari Nabi SAW. Yang pesan Allah dan yang pesan Rasul SAW. La tusyrik billah wa in kutita au hurrikta. Pesan Nabi kepada sahabat Abu Darda. Kata sahabat Abu Darda, Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan 9 wasiat. Yang pertama kata Nabi kepadaku, kata sahabat Abu Darda, ya Abu Darda, la tusyrik billah wa in kutita au hurrikta. Jangan sekali-kali kamu syirik, sekalipun nanti badanmu akan dibakar oleh manusia, sekalipun badanmu akan dipotong-potong oleh manusia. Jangan sekali-kali kamu syirik. Ini menunjukkan tauhid itu harga mati. Oleh karena itu, saking dahsyatnya perbuatan syirik ini, Allah tidak akan ampuni kalau ada orang mati dan belum tobat dari syirik. Surat 4 ayat 48.
Surat 4 ayat 48 dan juga ayat 116. Itu sama bunyinya. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? 40. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Masya Allah, ini pertama. Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Artinya begini, Pak. Ada sebuah hadis Imam Bukhari, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Lalu beliau berkata, ya Muhammad, man mata min ummatika la tusyrik billah, la yusyrik billah dakhalal jannah. Hai Muhammad, siapapun dari umatmu yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah, maka dia punya harapan masuk surga. Ketika Nabi diberi nasihat oleh malaikat Jibril demikian, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wa in zana wa in syaraka, gimana kalau orang itu pernah berzina? Bagaimana kalau orang itu pernah mencuri? Malaikat Jibril menjawab, wa in zana wa in syaraka, sekalipun dia pernah berzina dan sekalipun dia pernah mencuri, ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada dua orang mati, yang satu mati dalam keadaan membawa dosa syirik, belum tobat. Yang satu mati membawa dosa zina, juga belum tobat. Jadi mati yang satu membawa syirik belum tobat, yang satu mati zina belum tobat. Mana yang punya peluang surga? Dalam mana? Yang berzina. Ada harapan masuk surga. Tapi saya ingatkan lagi, ojo digagalin. Paham ya Pak? Walaupun masuk surga kita harus mengalami siksaan terlebih dahulu, tapi ada harapan masuk. Tapi kalau kita mati dengan membawa syirik, selama-lamanya tidak akan terampuni dosanya dari Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Akankah orang mati seperti ini husnul khatimah? Tidak mungkin. Satu. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Orang yang berbuat kesyirikan, syirik besar, itu menghancurkan semua amalnya. Menghancurkan semua amalnya. Menghapus semua ibadahnya. Semua ibadahnya tidak tersisa. Kenapa? Tauhid itu syarat sahnya amal. Tauhid merupakan apa? Salah satu syarat sahnya amal. Rukun Islam yang 5. Ada orang masuk Islam, sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa nggak mau, syahadat nggak mau. Sah Islamnya? Nggak sah. Maka ini menunjukkan dua kalimat syahadat yang berisi akidah tauhid itu syarat sahnya amal-amal kita ini. Sakitipun paham ini. Jadi jenengan sholat, kita haji, kita kurban, kita sedekah ini dan itu, tapi melakukan syirik, maka syirik itu membatalkan semua amal ini. Yang ngomong begitu siapa? Allah. Nanti kalau jenengan cerita di luar, paro, paham nggak? Walau asyraku lahabita anhum
ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Walau asyraku, ini kalau baca terjemah ke alon-alon ya. Nah, nek mau coba banter gak iso dirasakno. Padha karo sampe mangan bakso pentole gak dikecapi ora krasa. Nek gak percaya cobaan kok. Jadi makan bakso walaupun pentolnya pilihan, daging pilihan ceplok langsung ditelan, gak terasa nikmat itu ya. Allah katakan apa? Walau asyraku, jika kalian menyekutukan Allah, jika kalian berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka amal-amal yang telah kamu lakukan itu akan terhapus. Pesan saya, barangkali dengan cerita itu gampang-gampang batal no amalnya. Yang mengatakan amalnya batal siapa ini? Allah. Bukan ustaz. Saya ini cuma membacakan. Saya ini cuma membacakan. Dadi kono bacaane sing gak cocok karo atu sampean, ojo nyelatu saya. Sampeyan celatu sing nulis informasi ini, ngerti lho Pak? Paham ya? Ibarat surat itu, saya itu kantor pos, sampean dapat surat dari teman sampean dicaci maki, tak bawa tak bacakan sampean, Pak, sampean dapat surat dari teman sampean, ini bacaannya, wah caci maki kak, yang sampean marahi siapa kira-kira? Hah? Tukang bosnya. Gila sampean. Ya pahami? Jadi saya cuma membacakan. Yang mengatakan amalnya batal siapa? Allah. Apa yang membatalkan amal? Syirik. Syarat Pak. Namanya syarat itu harus dipenuhi. Sama dengan sholat. Salah satu syarat sholat, salah satu syarat sah sholat itu toharoh. Betul begitu? Betul begitu? Sholat itu salah satu syarat sahnya adalah kalau panjenengan sholat kemudian hadas masuk, sholatnya gimana? Dalam umpamani sampean kali kula sholat isya 4 rakaat sudah selesai, tahiyat akhir. Di tengah tahiyat wis oleh separuh ngentut nek titik. Murah oke kok nek ces ngono to. Sampeyan lanjut atau batal? Ora ana wong roh. Imam enggak tahu, tonggo sampeyan orang ngerti nek sampeyan itu kentut, tapi sampeyan sadar kalau waktu itu jenengan kentut. Walaupun tidak ada aroma, walaupun tidak ada suara, tapi jenengan yakin aku kentut iki. Nek titik ces ngono to. Petang rakaat lanjut atau batal? Mboten eman. Gak eman. Gak bisa. Ini syarat. Maka tauhid juga demikian. Allah mensyaratkan tauhid itu syarat sahnya amal. Orang kalau tidak bertauhid, amalnya terhapus, kata Allah. Hancur. Itu yang kedua, ayat yang menjelaskan. Jadi kalau sudah beramal, kemudian mati dalam keadaan syirik, ada manfaatnya amalnya? Menurut ayat ini, sholatnya, hajinya, zakatnya, korbannya hancur berdasarkan firman Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian, bukan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang ketiga yang menjelaskan dosa syirik itu sangat amat mengerikan. Mengakibatkan orang kalau mati dengan syirik sudah dipastikan su'ul khatimah. Dasar yang ketiga surat 5
ayat 72. Masya Allah. Ini mengerikan lagi. Surat 5 ayat 72. Surat Al-Maidah. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya di neraka. Dan tidak ada orang, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Masya Allah. Ini Pak, apa kata Allah? Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, lalu dia mati dengan keadaan syirik itu, apa kata Allah? Faqad harramallahu alaihil jannah. Allah mengharamkan baginya surga. Allah mengharamkan baginya, artinya apa? Orang yang mati dalam keadaan syirik dan belum bertobat diharamkan masuk surga. Matinya gimana? Matinya gimana? Jelas gak bisa diragukan lagi. Oleh karena itu, ayo kita perbaiki keislaman kita ini. Ada bahasa yang cukup ekstrim digunakan teman-teman, saya kurang sepakat ya. Kita ini ngaji ini dalam rangka mengislamkan orang Islam. Ini kurang sepakat saya. Mengislamkan orang. Nah, kalau mengislamkan berarti jenengan sudah keluar dari Islam berarti. Makanya perlu diislamkan. Ini kurang pas jawabannya. Yang bagus, yang pas adalah memperbaiki keislaman kita. Kenapa? Ada yang rusak soalnya. Tapi kalau mengislamkan umat Islam berarti umat Islam ini sudah murtad. Makanya perlu kurang pas bahasanya. Yang pas memperbaiki keislaman kita karena ada yang bermasalah dalam akidah ini tadi. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo belajar, ada waktu yang disisipkan untuk mengkaji keislaman. Coba jenengan simak ucapan yang kita lafadzkan di dalam kalimat tauhid itu, ada dua hal yang menjadi garis besarnya. Pertama kalimat la ilaha. La ilaha. Kalimat la itu memiliki makna nafyun, meniadakan. Enggak ada. Pengingkaran, penolakan terhadap apa? Ilah. Kita mengingkari, kita menolak adanya ilah dengan kalimat la ilaha. Enggak ada sesembahan, enggak ada yang patut diibadahi dengan benar, enggak ada yang layak untuk diibadahi dengan benar. Illa, kecuali. Ini penisbatan, pengecualian. Berarti hanya itu dikuatkan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini perlu diperbaiki, Pak. Nah, hati-hati teman. Karena ketidaktahuan orang melakukan syirik, tidak ngerti kalau itu syirik. Paham nih?
karena nggak ngerti. Sama dengan kemunafikan itu. Ciri-ciri munafik ada berapa? Ada 3. Dalam satu hadis, nek sampeyan ndoleki ngene Quran niku wonten 30. Ada berapa? 30 tanda-tanda kemunafikan. Yang kita tahu tadi berapa? 3. Napa mawon? Kalau bicara dusta, kalau janji mengingkari, kalau dipercaya khianat. Sholat males itu munafik. Siapa yang bilang? Ayo ngomong satroum. Enggak ketrahi sampai. Allah yang bilang. Jenengan buka nanti surat An-Nisa 142. Ciri-ciri munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mau sholat, mereka sholat dalam keadaan males. Yang bilang siapa? Allah. Orang munafik. Iku nunggu dikeluwompokno kabeh, Pak. Ada sekitar 30. Yang kita tahu tadi berapa? 3. Berarti saya nggak ngerti pinten. 17. Lah nek 17 kula mbek sampean nglakoni sing 17, ngerti napa mboten? Ngerti napa mboten? Tak ngerti. Maka di situ harus ada kesibukan, di sela-sela kesibukan panjenengan dengan saya, ayo disempatkan duduk sejenak belajar bareng-bareng. Dalam rangka apa? Memperbaiki keislaman kita ini. Cek ketoto Islam. Kita ini punya tanggung jawab. Lah nek jenengan syukur Islam, yo salat kadang-kadang ora, ngaji kadang-kadang ora. Kira-kira ngono iku Islame bener napa mboten? Mungguhe Gusti Allah. Enggak bener, Pak. Mudah-mudahan waktu yang masih tersisa ini semoga menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bisa melaksanakan syariat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan, semoga diampuni dan dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.